Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Beno Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda, saya yakin dan pasti itu bahwa nggak akan percaya ya kalau pertama kali lihat video maupun foto-foto ini. Ya memang di tengah pembelahan seperti saat ini, foto presiden, apalagi video presiden bersama Presiden Jokowi maksud saya, bersama dengan Gubernur Anies Baswedan yang akrab seperti ini, belakangan ini sudah sangat jarang terjadi. Publik juga sudah maklum bahwa diam-diam ada ketegangan yang mengendap di bawah permukaan antara keduanya. Kedua tokoh ini kan selama ini diposisikan secara diametral, dan Anies Baswedan diposisikan sebagai matahari kembar yang juga menyaingi kilau cahaya dari Jokowi sebagai seorang presiden. Ada persaingan di sekitar Monas ya, yang satu di Istana Merdeka Utara dan satunya lagi di Istana tanda petik Merdeka Selatan. Jadi ketika akhirnya keduanya bersua di Ancol, tepatnya di trek atau di lintasan yang akan menjadi ajang sirkuit balap Formula E, ini tentu saja sangat mengejutkan. Ini sebuah pemandangan yang langka. Ya, saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Kebersamaan Jokowi dengan Anies Baswedan itu dengan cepat menyebar di media konvensional dan dunia maya. Komentarnya bermacam-macam. Yang menarik, tidak ada satupun, sejauh ini saya tidak menemukan, itu ada buzzer yang selama ini nyinyir terhadap Anies Baswedan, yang mencuit dan menyinyiri Anies. Mereka seakan mati gaya. Di media sosial, di grup pertemanan, saya malah menemukan foto ini. Ini foto ketika Anies Baswedan berjalan bersama dengan Jokowi, dan yang menarik itu adalah komentar di bawahnya, jangan ada buzzer di antara kita. Komentar itu sangat-sangat menggelitik. Selama ini proyek balapan Formula E yang diinisiasi oleh Anies ini kan selalu jadi sasaran kenyinyiran para buzzer. Mereka sangat yakin pembangunan sirkuit di Ancol. Sangat yakin atau berharap ya saya nggak yakin. Mungkin antara yakin dan juga berharap gitu ya. Bahwa sirkuit di Ancol yang ini tak bakal rampung sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Ini bukan hanya buzzer RP ya. Ketua Umum PSI PSI itu Partai Serikat. Partai Sosialis. Karena orang juga sering menyebutnya partai seputar ibu kota gitu ya. Ini kalau yang baru ini kan muncul PSI baru. Sebenarnya namanya bukan PSI tapi PMI, yakni Partai Mahasiswa Indonesia. Tapi banyak juga yang menyebutnya kok namanya sama ya, PSI, Partai Siluman Indonesia gitu ya. Balik lagi ke top jering lantur ini, balik ke laptop ya. Ketua Umum PSI Giring Ganesa bahkan sampai membuat konten itu dengan mengunjungi areal calon sirkuit waktu itu yang masih berupa rawa-rawa. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah di lokasi nih guys, Formula E sama kambing-kambing.
Gokil sih ini project Formula E ya. Project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan gak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Narasinya waktu itu dia mempertanyakan dan menertawakan serta menunjukkan ketidakyakinan bahwa proyek besar Anies itu bakal terwujud ya. Namun dengan kunjungan Jokowi kemarin sore itu seakan membungkam kekhawatiran tersebut. Kepada media, Jokowi menyatakan optimismenya gelaran internasional Formula E itu akan dapat digelar tepat pada waktunya. Untuk kegiatan hari ini, Pak, bisa dijelaskan mungkin hari ini ke Ancol ngapain gitu? Ya saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Pak, ini sebenarnya sudah 100% belum sih Pak? Sirkuitnya sudah jadi 100% atau masih ada yang harus dikerjakan lagi seperti itu? Nih, izin Pak Presiden. Kalau untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah, sampaikan Pak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang nanti akan dikerjakan, sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Tapi secara umum tracknya sudah 100% selesai. Kedua video itu diunggah di channel resmi YouTube Sekretariat Presiden. Bukan hanya satu, tapi ada 2 konten. Jarang-jarang loh ada dalam satu kunjungan gitu Presiden Jokowi yang membuat 2 konten, apalagi ini dekat khususnya dengan Anies ya. Nah, melalui cuitan di akun resmi Twitternya, Jokowi itu juga mencuit sampai 2 kali. Nah, pertama dia menceritakan kunjungan ke Ancol. Saya ke Ancol di Jakarta Utara sore tadi, meninjau perkembangan pembangunan sirkuit Formula E. Saya sempat berkeliling bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau aspal baru sirkuit. Alhamdulillah, sirkuit Formula E dengan panjang lintasan 2,4 km sudah siap digunakan. Cuitan kedua, Jokowi mengatakan begini, saya berharap bulan Juni nanti kita sudah bisa menyaksikan balapan mobil listrik di sirkuit Formula E Ancol. Seakan gayung bersambut, Anies juga memposting momen itu di beberapa akun media sosialnya. Di Facebooknya, Anies mengucapkan terima kasih atas kunjungan Jokowi ke arena sirkuit Formula E. Dia berharap terlaksananya gelaran Formula E itu akan membawa nama baik Indonesia dan Jakarta. Ya, jadi dia tidak hanya mengklaim untuk Jakarta, tapi juga Indonesia. Ini penting ini. Dia sebut Indonesia dulu, baru kemudian Jakarta. Menariknya ucapan terima kasih itu dituliskannya dalam bahasa Inggris. Tampaknya pesan ini lebih ditujukan kepada komunitas internasional, terutama para stakeholder, stakeholder Formula E, baik mulai dari penyelenggara, peserta, dan para sponsor. Ini saya kira mungkin dianggap oleh Anies sangat penting karena dia ingin menepis keraguan bahwa secara teknis maupun politis persiapan gelaran internasional itu akan bisa dilaksanakan. Anies bahkan melengkapi postingannya ini dengan beberapa foto.
Selain di Facebook, Anies juga memposting ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi di akun Instagramnya. Kali ini dalam bahasa Indonesia dilengkapi dengan foto dia berjalan bersama Presiden Jokowi. Seperti saya sebutkan sebelumnya, kunjungan mendadak atau ada juga yang menyebutnya inspeksi mendadak Jokowi ini cukup mengejutkan. Dilakukan di tengah situasi ketika Jokowi mendapat tekanan yang sangat berat berkaitan dengan skandal mafia minyak goreng yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Orang dekat sekaligus punggawa andalannya, Luhut Panjaitan, tengah berada dalam sorotan, dalam pusaran korupsi mafia minyak goreng ini. Demikian pula putranya Kaisang Pangarep, klub Persis Solo yang sahamnya terbesar itu dimiliki oleh Kaisang mendapat sponsor dari salah satu perusahaan yang komisarisnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia. Tekanan terhadap Jokowi itu semakin berat karena politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap sebuah fakta bahwa mafia minyak goreng yang berada di balik langkah minyak goreng selama 6 bulan terakhir ini yang menyengsarakan rakyat Indonesia ini bekerja mengumpulkan uang untuk biaya penundaan pemilu. Kata-kata mengumpulkan biaya untuk penundaan pemilu ini perlu diberi garis tebal ya. Walau Jokowi sudah melarang wacana penundaan pemilu untuk dibicarakan, dia melarang para menterinya untuk berbicara itu, dan sudah menyatakan jadwal pemilu tetap pada tanggal 14 Februari. Tapi penyidikan oleh Kejaksaan Agung itu bisa menjadi bola liar yang salah-salah ini kalau nggak dikelola dengan baik itu bisa menyambar Jokowi juga loh. Karena itulah kemudian Jokowi dengan cepat mengambil langkah kontroversial, menghentikan secara total ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai Kamis 28 April. Sampai waktu yang ditentukan. Anda pasti masih ingat ya wajah Jokowi saat itu tegang, lelah, dan tanpa ekspresi. Ketika dia mengumumkan larangan atau menyetop ekspor dari minyak goreng dan bahan bakunya itu. Ketegangan itu masih mengendap di wajah Jokowi ketika dia memberikan keterangan pers bersama Anies Baswedan. Senyumnya tidak lepas seperti biasanya. Coba deh perhatikan ya sekali lagi video-video ini. Bagi Anies sendiri, kunjungan ini bisa dianggap sebagai sebuah keuntungan politis. Anies kini juga tengah berada dalam tekanan soal penyelenggaraan Formula E ini. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi yang lolos dari hukuman Badan Kehormatan DPRD kembali berniat menggelar sidang pleno hak interpelasi. Sebelumnya, PDI ini bersama dengan PSI menggelar sidang pleno hak interpelasi penggunaan dana APBD untuk fee penyelenggaraan balapan Formula E. Namun sidang pleno itu gagal, tidak memenuhi quorum karena hanya didukung oleh 2 partai saja, yakni PDIP dan PSI. 7 fraksi lainnya menolak dan membentengi Anies dari hak interpelasi. Setelah lolos dan dinyatakan tidak melanggar kode etik, Prasetyo Edy bertekad akan menggelar lagi sidang pleno setelah Lebaran nanti. Nah, karena itu kunjungan dan dukungan Jokowi ke bakal sirkuit Formula E ini tentu saja membuat rencana sidang pleno hak interpelasi ini jadi makin mati angin dong. Anda sekarang pasti bertanya-tanya ya, apa keuntungannya bagi Jokowi sendiri dengan melakukan kunjungan ke sirkuit Formula E? Bukankah ini bisa diartikan juga merupakan keuntungan tersendiri bagi Anies Baswedan di depan para pesaing-pesaingnya? Dan kita tahu kan selama ini diam-diam Jokowi sebenarnya itu menjagokan dan mempersiapkan Ganjar Pranowo sebagai penggantinya. Nah, secara domestik, kunjungan tersebut setidaknya bisa mengurangi fokus dan tekanan publik atas kasus mafia minyak goreng. Ini kalau dalam bahasa yang sekarang ini sering disebut sebagai pengalian isu. Silahkan amati pemberitaan media dan media sosial sepanjang kemarin sampai hari ini. Semua didominasi berita, foto, dan video Jokowi bersama Anies di sirkuit Formula E. Dengan kunjungan itu, Jokowi juga bisa diartikan memberi semacam signal kepada partai asalnya, PDIP, yang kini tengah menekannya. Dia kan PDIP ini sebenarnya dicurigai berada di balik pengusutan kasus mafia minyak goreng ini. Jadi Jokowi memberi sinyal bahwa sangat mungkin dia akan membuat aliansi baru bersama Anies dan para pendukungnya. Dari sisi internasional, ini juga sangat menguntungkan bagi Jokowi. Terutama dikaitkan menjelang pertemuan G20, negara-negara G20 yang akan berlangsung di Bali bulan November mendatang. Berbeda dengan balapan di sirkuit Mandalika, Formula E adalah salah satu kegiatan balap yang ramah lingkungan dan
kini ini kan soal lingkungan ini sedang menjadi agenda negara-negara maju. Indonesia selama ini banyak disoroti karena deforestasi dan kemudian kerusakan lingkungan. Jadi pertemuan dua pemimpin yang selama ini dipersepsikan berseberangan dalam posisi yang diametral di Ancol Senin sore kemarin ini adalah pertemuan yang secara politik itu bisa saling menguntungkan. Kita tunggu apakah ada kelanjutan dari pertemuan itu atau hanya momen sesaat yang digunakan oleh Jokowi untuk pengalihan isu. Sebenarnya kalau mau diteruskan, ada satu momen lagi loh yang dipastikan yang bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan itu dipastikan akan menjadi sorotan dunia internasional. Ini kalau Jokowi mau memanfaatkannya ya. Apa sih? Peresmian Jakarta International Stadium. Ini sebuah stadion milik Persija bertaraf internasional yang dulu ini pernah dijanjikan oleh Jokowi maupun Ahok akan dibangun saat mereka menjadi gubernur DKI. Nah, stadion keren itu kini berhasil diwujudkan pada era kepemimpinan Anies Baswedan. Ini biasanya nanti para buzzer itu selalu mengklaim gitu bahwa Anies Baswedan kan hanya meneruskan. Sebenarnya yang punya gagasan adalah Jokowi dan Ahok. Tapi terserahlah mereka mau melanjutkan memuaskan diri sendiri dengan pernyataan-pernyataan semacam itu. Tapi buktinya sekarang stadion itu sudah terwujud dan tentu saja yang mendapat nama baik adalah Anies Baswedan. Nah, pekan lalu itu sudah berlangsung soft launching-nya ya. Ini digelar pertandingan, ada kompetisi international youth kompetisi itu dan kemarin yang bertemu di final adalah dua tim internasional dari Barcelona melawan Atletico Madrid. Ini memang bukan klub seniornya tapi klub di bawah usia 18 tahunnya. Tapi tetap saja itu menarik perhatian dunia internasional. Apakah Jokowi juga yang akan meresmikan? Karena kemarin kan baru soft launching. Ini kalau lihat naga-naganya, saya kok yakin ya, menduga bahwa Pak Jokowi juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi pertemuan pertemuan di sirkuit Formula E ini bukan akan menjadi pertemuan terakhir. Saya kira nanti akan berlangsung akan pertemuan kedua yakni pada bulan Juni ketika berlangsung gelaran Formula E dan kemungkinan besar pasti Jokowi yang akan meresmikannya, bahkan tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan membalap juga di areal itu. Dan setelah itu diharapkan ada pertemuan berikutnya yakni peresmian Jakarta International Stadium. Saya Hers Beno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.